Welcome back Sobat Usil. Nah, sekarang gue udah sampai di Minaku Home Nature. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, banyak banget jenis tanaman hias. Ini ada yang lucu-lucu nih. Ini salah satunya nih, tadi dibilang namanya Jewelry Orchid. Nah, ini sangat unik ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Ade Wardana selaku CEO ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Dan katanya di sini ada tanaman yang harganya sampai 100 juta guys. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sekali lagi. Saksikan terus channel OB Usil. Yuk Sobat Usil. Nah, ini sekarang gue udah sama Pak Ade Wardana selaku CEO dari Minaku Home Nature. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih tentang budidaya tanaman hias. Pak Ade, sebetulnya Sobat Usil sudah melihat ya waktu itu dengan Pak Yonedi bahwa di sini tuh ada katanya laboratorium kultur jaringan untuk membudidayakan tanaman endemik. Nah, kalau di sini ada berapa jenis sih Pak Ade yang udah mulai dibudidayakan? Kita tanaman endemik Indonesia kurang lebih ada 30. 30 jenis. 30 jenis tanaman endemik Indonesia yang sudah kita lakukan inisiasi. Nah, yang sisanya jenis-jenis philodendron itu kurang lebih ada 30 juga. Tambah aglo ya. Aglo, jenis aglo. Jenis aglo juga ada, kita mulai kuljar. Begitu, Mas. Itu kira-kira untuk kan kalau misalkan tanaman endemik biasanya kan dari daerah misalkan Sulawesi dibawa kemari, pasti kan lingkungan itu kan berbeda tuh. Kira-kira tips and triknya apa sih untuk tanaman ini bisa survive di udara Jawa katakanlah? Kalau tanaman hias sih yang ada di Indonesia ya. Kalau untuk di wilayah Bogor, Jabodetabek masih tahan, masih relatif bisa bertahan dan tidak terlalu manja dia. Karena sebetulnya sih yang penting kan jangan terlalu langsung terkena sinar matahari aja kan dia. Di sini butuh naungan ya. Juga ya. Dari daerah mana aja Pak tanaman endemik yang sudah masuk ke Minaku Home Nature ini? Dari semua ya, dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Ini salah satu konsep yang menarik ya guys. Jadi kita itu coba memperkaya dulu tanaman endemik dari kita yang asli dari Nusantara untuk bisa memiliki nilai jual ke luar negeri gitu Pak ya. Betul, karena gini, selama ini Indonesia ini dikuasai oleh tanaman hias luar. Dari negara-negara Amerika Selatan, kayak jenis philodendron ya, monstera itu bukan dari Indonesia. Cuman orang Indonesia banyak menyukai. Lalu kita lupa dengan potensi sumber daya genetik yang kita miliki kan gitu. Nah, karena saking lupanya akhirnya punya kita dimanfaatkan oleh negara lain. Nah, itu yang hari ini terjadi. Maka kan anomali ya, hal yang terjadi tapi terjadi. Makanya Minaku hadir untuk bisa memberikan edukasi dan kesadaran bersama lah bahwa ini tanaman hias kita tuh sebetulnya lebih eksotis, lebih menarik dibandingkan dengan tanaman hias negara lain kan gitu. Nah, itu yang melatar belakangi Minaku akhirnya sekarang bermitra dengan 1000 petani, membentuk kelompok
yang fokus memproduksi tanaman-tanaman hias asli Indonesia. Gitu. Jadi bisa saya bilang itu nasionalisme itu bisa juga dimulai dengan kita membudidayakan tanaman asli kita, Pak ya. Betul. Yang kemudian nanti akan bisa memiliki nilai jual ke luar negeri. Nah, betul. Kalau bocoran kemarin Pak Ade katanya udah sempet nih ada pembeli dari Jerman nih. Nah, itu tanaman apa, Pak? Kita sudah ekspor kan dari tahun 2019. Itu tanaman-tanaman masih jenis-jenis philodendron yang dipesan oleh mereka. Nah sekarang mungkin masih ya karena kita memang kalah dari sisi marketing promosi ya. Jadi orang-orang Eropa, Amerika itu masih gantung dengan jenis-jenis tanaman yang berasal dari Amerika Selatan ya. Philodendron, monstera, Syngonium, yang seperti itu. Calathea masih di situ dia. Nah, kira-kira nih Pak Ade, kalau di Minaku Home Nature sendiri kira-kira nih tanaman endemik apa sih yang sekarang lagi difokusin untuk coba dipromosiin ke luar negeri? Untuk di Indonesia banyak jenis-jenis Homalomena yang sekarang sudah mulai ngetren tuh ya. Ada Pak Ade contoh di sini? Homalomena nih kayak gini. Oke. Ini Homalomena nih. Sobat Usil. Ada Homalomena, lalu ada mirip corak-coraknya Calathea juga ya. Di daunnya ada. Ini Pilagatis. Ini Pilagatis. Ini dari mana Pak? Ini dari kita juga, dari Indonesia juga. Indonesia. Gitu. Oke nih, ya Sobat Usil bisa lihat ya. Jadi betul-betul sebetulnya tanaman kita itu, tanaman Indonesia itu nggak kalah menarik, nggak kalah eksotis ya dengan tanaman-tanaman dari luar, terutama yang sekarang lagi menguasai pasar adalah dari Amerika Latin Pak ya. Amerika Selatan ya. Amerika betul. Selatan, sorry. Yang bahkan katanya nih ada tanaman yang harganya itu bisa sampai 100 juta di sini Pak ya. Ada ya Pak ya? Tadi saya ditunjukin namanya. Itu dia tuh. Nah, sini Sobat Usil mungkin bisa lihat. Itu kalau orang bilang sekarang janda bolong Pak ya. Janda bolong. Janda bolong tapi yang variegata. Betul. Ukuran segitu Sobat Usil, harganya 100 juta. Kata mbak-mbaknya tadi di depan. Nah, ini kalau misalkan nih Pak, kita ngelihat tren tanaman hias. Untuk tanaman hias yang model seperti itu, apa sih Pak yang bikin mahal Pak? Kenapa harganya bisa sampai ratusan juta gitu? Kelangkaan. Kelangkaan? Iya, itu kan masih langka dia. Masih sedikit orang yang mampu memperbanyaknya. Putihnya ya? Ya, mempropagasi. Dan itu kan karena ada variegata. Variegata itu kan kelainan tuh. Jadi itu yang membuat dia menjadi berbeda harga dengan yang biasa. Kelainan malah mahal Sobat Usil. Iya. Untuk tanaman kelainan malah mahal nih. Nah, kira-kira kan kemudian gini kan, Indonesia juga memiliki tanaman yang eksotis. Dari mana sih kita akan mungkin bisa untuk menyaingi mungkin harganya si Monstera ini? Kita punya keunikan apa sih tanaman kita itu? Ada demand, ada supply. Kan kalau demand-nya tinggi, supply-nya terbatas, maka harga akan naik. Tapi nanti juga tanaman itu akan menemukan titik kulminasinya di mana harga itu sudah akan menetap di angka itu. Turun gitu. Menetap bahkan turun Pak ya? Mungkin ya. Kayak dulu kan demam yang gelombang cinta, ya. Itu kan juga sekarang harganya udah nggak terlalu ya. Betul. Nah kalau tadi cerita soal 1000 petani itu Pak, itu lokal sini Bogor atau dari Bapak daerah? Kita Bogor, Jawa Barat ya. Bogor, Bandung. Sumatera Barat tuh Solok, Padang Panjang. Lalu Sulawesi itu Sulawesi Utara di Tomohon, Sulawesi Selatan di Makassar. Jadi itu tersebar di seluruh Indonesia. Di 3 provinsi, di 4 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Nah itu si petani itu fokus untuk membudidayakan tanaman endemiknya, lalu kemudian sistemnya gimana Pak? Dia jual ke sini atau? Minaku menjadi off-taker. Oke, Minaku menjadi off-taker. Jadi pasarnya Minaku, nanti produk yang mereka hasilkan kita beli, nanti kita yang jual ke negara-negara. Kan kita punya kontrak nih Minaku dengan 6 negara, 7 buyer, distributor di 6 negara. Nah itu yang akan kita supply nanti kepada mereka. Nah kalau untuk itu aja Pak, kisaran harga misalkan dari petani dibeli oleh Minaku biasanya per tanaman dibagi usia atau hitungan daun. Kalau sekarang kan tanaman hias ada hitungan daun. Variasi berdasarkan daun ada.
berdasarkan jumlah daun, lalu jumlah ya itu yang memang menjadi patokan dasar hari ini ya, daun ya. Daun ya. Jadi kalau misalkan nih dalam satu ini tanaman ada daun yang mungkin katakanlah seperti ini Pak. Nah ini berarti nggak dihitung atau gimana Pak? Iya nggak dihitung. Nggak dihitung ya. Jadi yang dihitung utuh ya. Iya. Oke. Nah kalau kisaran ini Pak tanaman endemik pasarannya sekarang berapa sih Pak kira-kira Pak? Tergantung, kita nggak bisa tentuin. Kayak Homalomena aja itu ada yang harga 300.000. 300.000. Itu Ada usia yang udah tinggi gede udah atau? bagus ya, sudah jadi ya. Sudah jadi ya. Oke. 300.000. Wah lumayan juga sebetulnya Pak ya. Iya. Nah kalau misalkan dikirim ke luar kira-kira margin yang sesuai harganya itu berapa Pak? Paling sama aja di angka itu, di angka 300-300. Cuma mungkin kuotanya ya, jumlahnya, kuantitinya harus lebih banyak ya. Jadi paling tidak kan, nah berarti kalau dalam sistem ini berarti si petani itu kan sebetulnya sudah untung duluan ya, dalam artian mereka sudah budidaya, dibeli oleh Minaku Home Nature dan ya sudah gitu kan ya. Sudah nanti, jelas ada pasarnya ya. Dalam artian seperti itu. Oke Sobat Usil, sekian bincang-bincangnya. Nanti kalau misalkan Sobat Usil pengen beli tanaman atau pengen tahu-tahu tentang jenis-jenis tanaman endemik, nanti bisa kami share alamatnya di sini ya, Minaku Home Nature. Ketemu langsung. Kalau kebetulan ada Pak Ade di sini bisa ngobrol langsung. Kalau tidak, ada timnya Pak Ade yang selalu siap dan bahkan sangat paham menjelaskan segala jenis tanaman yang ada di sini. Betul. Sekian Sobat Usil, terima kasih. Terima kasih.